Hello，亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看我的阅读视频。嘣嘣嘣嘣嘣嘣。好。Stop! Tunggu dulu. Kamu, tolongin aku dong. Iya, kamu yang lagi lihat layar ini, tolong ya, tolong tekan tombol yang ada di bawah sini, yang warna merah, yang ada tulisan subscribe. Tolong ya, karena tangan aku nggak sampai ke bawah. Nih, nggak sampai kan? Tekan, klik, terus ada loncengnya kan? Nah, kalian loncengnya klik juga, bunyikan loncengnya, ya. Tolong ya, makasih ya. Yo kawan-kawan, welcome back to my channel. Selamat datang kembali channel aku dan selamat datang di video kali ini. Oke kawan-kawan, nggak terasa nih ya, kita udah masuk ke bulan Agustus. Ya nggak terasa juga, tiba-tiba udah mulai masuk sekolah, udah mulai masuk kuliah gitu kan. Walaupun kegiatan belajar mengajar itu masih menggunakan sistem online atau daring gitu. Nah biasanya kalau kalian udah mulai masuk sekolah, itu kan gak terasa ya, tiba-tiba udah ujian, tiba-tiba udah mulai ulangan tengah semester gitu. Nah begitu juga yang anak kuliah. Nah kalian pasti sebelum ujian tuh pasti melakukan persiapan dong. Persiapan yang ya belajar lah, terus ngulang lagi lah pelajaran yang udah diajarin di sekolah ataupun di kampus gitu. Nah saat ujian kalian nih pasti juga deg-degan nih gitu kan. Soalnya gimana nih, bisa atau enggak nih kerjainnya, terus nilainya berapa nih. Nah kalian pasti udah ngerti lah ujian-ujian kayak gini tuh pasti suasananya tuh kayak gimana di kelas gitu kan. Terus datangnya juga nggak boleh terlambat dan lain-lainnya. Nah di dalam bahasa Mandarin juga ada loh ternyata ujiannya. Nah kalian udah tahu belum? Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian harus wajib banget nonton video ini sampai akhir kawan-kawan. Oke, lanjut ya. Nah, kalian boleh komen di bawah siapa aja yang udah tahu, siapa aja yang belum tahu. Oke, lanjut. Nah, jadi sekarang di video ini aku akan membahas tentang ujian gitu ya. Tapi ujiannya bukan ujian matematika, bukan ujian bahasa Inggris ataupun ujian. Tapi di video kali ini aku akan bahas ujian tentang bahasa Mandarin. Nah, kalian tahu nggak sih istilah HSK? Komen ya di bawah ya. Nah, kalian pasti beberapa dari kawan-kawan udah ada yang dengar atau bahkan ada yang pernah ikut. Nah, kalau kalian pernah dengar tuh HSK, apa sih HSK? Ya, jadi HSK itu adalah singkatan dari Hanyu Shuiping Kaoshi. Nah, yang mana kalau diartikan satu persatu itu artinya bahasa Mandarin, level, sama ujian. Nah, jadi HSK ini adalah ujian kemampuan standar bahasa Mandarin gitu kawan. Jadi bisa mengukur tingkat kemampuan bahasa Mandarin kalian dengan cara mengikuti ujian itu. Nah, jadi HSK ini sendiri dibagi menjadi 6 level gitu. Jadi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5 dan juga HSK 6 gitu. Nah, jadi ini tuh tingkatannya. Kalau 1 ya masih gampang, terus 2 juga masih gampang, 3 masih gampang, 4 itu udah mulai menengah gitu ya. Terus 5 udah mulai susah dan juga 6 itu udah susah banget gitu. Oke, nah jadi pembagiannya itu sebenarnya secara resminya itu bukan kayak gitu ya. Jadi pembagiannya itu HSK 1 dan 2 itu adalah HSK dasar, dan HSK 3, 4 itu menengah, 5, 6 itu HSK level atas gitu. Nah, di setiap level atau tingkatannya itu kalian diwajibkan untuk bisa menguasai berapa kata gitu. Jadi ada jumlah kata yang harus kalian bisa kuasai di setiap levelnya gitu. Oke, nah jadi HSK atau Hanyu Shuiping Kaoshi ini dimulai itu di Universitas Bahasa dan Budaya Beijing gitu ya, di Beijing gitu ya, di China pada tahun 1984 gitu. Itu sejarahnya ya. Nah ini sebelum dijadikan standar nasional gitu. Nah kemudian di tahun 1992, nah itu barulah ditetapkan sebagai standar nasional gitu. Nah terus dulunya itu HSK itu gak kayak sekarang, jadi cuma 6 tingkat. Tapi dulu itu ada sekitar 11 atau 12 tingkat lah gitu. Dan katanya itu tuh lebih susah daripada HSK yang sekarang gitu. Jadi itu dulu lah, pada zaman dulunya. Terus kemudian mungkin direvisi gitu ya. Jadi sekarang tuh ada 6 tingkat gitu ya. Oke, nah kalau kalian tahu TOEFL itu kan ujian kemampuan bahasa Inggris kan.
Nah, kalau di Mandarin itu namanya HSK gitu ya. Nah, terus di ujian HSK ini juga ada, kalau di sekolah tuh bilangnya KKM gitu lah ya, ada batasan nilainya nih. Batasan nilainya adalah 180 gitu poinnya, nilainya yang harus kalian lewati. Jadi kalau kalian itu kurang dari 180, dan itu artinya gagal dan kalian harus mengulang lagi. Nah, terus kalau misalkan kalian lewat, ya itu berarti kalian bagus gitu, udah lewat KKM, artinya kalian lulus. Nah, sertifikat kelulusannya juga ada. Jadi kalau kalian udah tes nih, udah tes ujian HSK ini, terus kalian udah keluar nilainya, nah itu kalian akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu seperti ini. Nah, kalian pasti nanya dong, apa sih benefitnya? Nah, jadi keuntungannya ini banyak banget kawan-kawan. Kalau misalkan kalian udah ikut HSK gitu, nah minimal HSK 3 gitu ya, kalian tuh udah istilahnya tuh kalian sudah mengantongi apa ya, mengantongi bekal lah gitu. Jadi HSK ini berguna untuk kalian kalau yang mau studi ke luar negeri atau mau beasiswa, apply beasiswa itu bisa banget. Misalkan kalian mau studi ke China gitu ya. Nah, ini tuh penting banget. Nah, HSK ini benar-benar kuncinya gitu loh. Nah, kalau kalian misalnya nggak punya HSK, kalian tuh jarang banget bisa untuk apply beasiswa gitu. Ya, mungkin setahu aku sih kayak gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada misalnya beasiswa dari UNIF atau beasiswa apa yang tidak memerlukan HSK, ya aku nggak tahu sih. Aku baru tahu infonya itu ya seperti itu. Jadi harus butuh HSK, dan HSK ini penting sekali. Nah, bagi kalian yang punya informasi tambahan boleh komen ya di bawah ya. Nah, terus kalau misalkan kalian punya HSK juga, nah kalian tuh gampang banget kalau misalkan kalian mau satu yang tadi aku bilang, apply beasiswa itu udah pasti harus punya HSK. Dan kalau misalkan kalian punya HSK itu akan lebih mudah. Nah, kemudian kalau kalian misalkan kalian mau kerja nih, kalian mau kerja ke luar negeri misalnya ke China gitu, itu bisa banget. Itu sangat butuh sekali HSK gitu ya. Nah, kalau misalnya pun kalian nggak mau pergi ke luar negeri untuk cari kerja, nah kalian tuh bisa cari kerja di Indo. Nah, kalau kalian udah kantongin HSK gitu, tuh akan lebih gampang diterima. Artinya tuh kalian tuh udah punya kemampuan bahasa Mandarin gitu. Ya, karena sekarang kan seperti yang kita tahu ya, jadi banyak banget perusahaan yang memang butuh orang yang bisa berbahasa Mandarin gitu. Dan ya pokoknya penting banget deh HSK ini. Jadi kalau kalian mau apply ke perusahaan internasional pun, atau perusahaan yang istilahnya udah go internasional pun, tuh boleh banget gitu ya. Kalau udah ada HSK itu ya sudah bisa dipertimbangkan sama pihak perusahaan, dan ya mungkin kalian akan diterima lebih gampang gitu daripada orang yang nggak punya sertifikat HSK gitu ya. Jadi bermanfaat banget HSK kan. Nah, kalian juga pasti bertanya kan, ujiannya kayak gimana sih, HSK susah atau enggak gitu. Nah, kalau ditanya susah atau enggak itu relatif ya, tergantung kalian. Jadi kalau kalian tuh persiapannya tuh bagus, kayak ya sama kayak kalian tuh mau ujian sekolah gitu loh. Jadi kalau kalian tuh belajar, persiapannya itu oke, jadi ya pasti pada saat kalian ujian pun nggak masalah gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau kalian tuh main-main, ya udah nilainya juga main-main gitu. Ya, jadi itu hukum ujian yang memang seperti itu di mana-mana ya. Nah, terus model ujiannya itu terbagi jadi 3 gitu, 3 bagian. Yang pertama itu listening, yang kedua itu reading, dan yang ketiga itu writing. Nah, di setiap levelnya itu beda-beda. Ya, nanti kalian boleh coba searching. Ya, jadi kalian bisa download di sana model soalnya, contoh soalnya, dan kalian bisa latihan. Terus kalian juga bisa download vocabulary list. Jadi itu di setiap levelnya dia pasti kasih vocabulary list. Jadi daftar-daftar kosakata apa aja yang harus kita kuasai gitu. Di setiap levelnya itu pasti ada, dan kalian harus benar-benar kuasai semua itu. Oke, nanti kalian boleh cek ya. Nah, jadi yang paling membedakan itu di HSK 5. Jadi HSK 5 itu kalian sudah dituntut untuk mengarang gitu kawan ya. Jadi mengarangnya itu ada 2 bagian. Jadi yang pertama itu ada gambarnya, dan kalian tuh harus mengarang gak boleh lebih dari 80 kata sepertinya ya. Ya kayaknya sih 80 deh, aku juga udah agak lupa karena udah lama juga gitu. Maksimal ya, jadi gak boleh lebih. Nah, kemudian yang kedua, bagian kedua itu mengarang. Kalian tuh harus menggunakan kata-kata yang udah dipilihin. Nah, itu dia. Jadi di sini kalian dituntut untuk gimana cara nyambungin kata-kata itu. Itu dikasih
5 kata yang sudah dipilihin dari soalnya, dan kalian tuh harus gimana caranya, nggak mau tahu, harus nyambung jadi satu karangan, dan itu juga nggak boleh lebih dari 80 kata gitu kawan-kawan. Oke, ya jadi seperti itu ya. Nah, bagi kalian yang tertarik atau benar-benar lagi persiapan nih untuk ikut HSK, nah kalian belajarlah yang benar ya. Oke, jangan sampai kalian kurang dari nilai KKM-nya gitu, kurang dari 180, karena itu sayang banget kalian, apalagi yang kalian benar-benar butuh, dan itu kalian harus mengulang lagi mau nggak mau gitu, dan kalian harus buang biaya lagi gitu, dan emang harganya agak lumayan sih kawan-kawan. Jadi waktu itu yang level 5 itu harganya waktu aku itu 500.000. Kan lumayan kan kalau misalkan kalian mau ambil HSK 5, gagal, ulang lagi udah 1 juta gitu. Ya, jadi persiapkanlah dengan baik ya. Ada yang metode pakai kertas, masih manual gitu, dan juga ada yang udah komputer gitu. Ya tergantung kalian mau pilihnya yang mana gitu. Oke, bagi kalian mau coba-coba ikut aja nih, nggak apa-apa, boleh ya, tes kira-kira kemampuan saya udah sampai mana nih gitu. Nah, jadi tesnya itu kalian gak usah dari 1, 2, 3, 4 gitu, nggak usah. Kalian kira-kira aja. Jadi kalian lihat dulu model soalnya. Kalau misalkan kalian, oh aku HSK 3 atau HSK 4 aku bisa, ya udah kalian langsung ambil HSK 4 gitu ya, berdasarkan kemampuan kalian aja gitu ya. Dan jangan dipaksakan ya. Kalau dipaksakan itu takutnya tidak apa ya, hasilnya tidak memuaskan lah gitu hasilnya. Oke, kawan-kawan, jadi seperti itu ya. Nah, nanti untuk contoh-contoh soal aku akan taruh linknya di deskripsi. Oke, nah jadi bagi kalian yang belum pernah tes nih, jangan sia-siakan ya kesempatan untuk tes HSK ini. Oke, karena sangat bermanfaat banget. Nah, dan juga diingat juga ya, kalau misalkan sertifikat HSK-nya ini kalian ingin menggunakannya untuk keperluan, misalnya untuk keperluan kalian bekerja atau keperluan kalian apply beasiswa. Nah, ini kalian harus ingat jangka waktunya. Jadi karena HSK ini ada jangka waktunya kawan-kawan, jadi 2 tahun gitu. Jadi selepas 2 tahun itu udah nggak berlaku lagi, jadi kalian harus tes ulang lagi gitu. Oke, kawan-kawan, jadi sekian dulu video kali ini. Dan seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa langsung aja klik tombol subscribe di bawah sini dan aktifkan loncengnya, serta komen dan juga share dan juga like video ini agar lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Oke, sekian dulu, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Semangat!